Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nandita Ayu. Biasanya Ibu dipanggil dengan nama Ibu Dita. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai pembelajaran fikih, yang mana pembelajaran fikih kita ini akan membahas masalah bab salat. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran kita, ada baiknya Ibu akan memulai dengan menanyakan kabar kalian semua. Baiklah, apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan yang baik-baik semua, dan alhamdulillah juga Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Ibu rasa kalian semuanya hadir ya. Jadi Ibu tidak perlu untuk mengabsen karena Ibu lihat kalian semuanya pada hadir semua. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Baiklah, di sini akan Ibu pimpin sendiri doa kita. Baiklah, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Di sini kita berdoa terlebih dahulu bertujuan agar pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyerap pelajaran kita dengan baik, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita lagi, ada baiknya kita melafazkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang Ibu akan lanjut ke pelajaran kita. Sebelum Ibu lanjut, di sini Ibu ingin menanyakan kepada kalian mengenai pembelajaran minggu lalu, yang mana di bab 1 atau di minggu lalu kita membahas masalah apa? Ya, toharo. Kita sudah membahas masalah toharo. Seperti yang kalian ketahui bahwa toharo itu artinya adalah ya, kebersihan. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi masalah toharo agar kalian lebih memahami lagi apa itu toharo dan mengingat kembali apa pelajaran kita pada minggu lalu. Ya, toharo itu adalah mengenai kebersihan, baik itu kebersihan badan kita, kebersihan tempat kita, maupun seluruh kebersihan dalam hidup kita. Kebersihan ini nih ada beberapa macam, yaitu dalam kitab toharo. Yang pertama adalah mengenai mandi. Mandi ini bisa berupa mengenai mandi wajib maupun mandi biasa. Lalu yang kedua adalah mengenai wudu. Wudu ini biasa kita lakukan ketika kita ingin sholat. Lalu yang terakhir adalah istinja. Istinja ini berartian mengenai tentang kita membuang air kecil maupun buang air besar. Baiklah, Ibu tidak akan memperpanjang masalah toharo karena dimana kita sudah mempelajarinya kemarin kan. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu di bab 2. Di bab 2 kita akan melanjut ke bab sholat. Seperti yang sudah kalian lihat di sini, bahwa di sini sudah ada judulnya, yaitu ketentuan sholat 5 waktu. Jadi di sini kalian sudah paham bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai sholat. Mungkin kalian semua sudah pada tahu kan kalau sholat itu wajib bagi seluruh umat Islam. Ya, kalian dari TK, SD, dan sekarang meranjak ke MTS atau SMP, pasti kalian sudah pernah melakukan sholat. Ya, kalian pasti pernah diajarkan sama ibu atau ayah kalian dulu pada saat kalian kecil, atau kalian pernah melihat kedua orang tua kalian melakukan sholat. Sholat pun sudah ada di dalam rukun Islam. Pasti kalian sudah hafal kan rukun Islam. Sholat itu terdapat di dalam rukun Islam itu di nomor berapa, yo? Ya, di nomor 2. Setelah mengucapkan syahadat, lalu rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan masalah tata cara sholat 5 waktu.
Di tata cara sholat lima waktu itu pertama ibu akan menjelaskan masalah pengertian sholat itu sendiri. Pengertian sholat itu ada dua arti. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa yaitu berdoa, sedangkan menurut istilah adalah kegiatan beribadah yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Salat wajib ini juga disebut dengan salat fardu maupun salat maktubah, yang mana artinya adalah orang Islam yang diwajibkan untuk salat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Lalu salat ini nih sudah diwajibkan di dalam Al-Quran, yang mana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya adalah dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam surat ini pun sudah kita ketahui dan kita pahami bahwa Allah sudah memerintahkan kita sholat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi di sini kita harus mengikuti orang-orang yang sholat. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti kita harus mengikuti orang lain untuk sholat. Lalu yang kedua adalah syarat sholat. Syarat sholat ini yaitu mengenai syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini yang pertama adalah Islam. Kenapa harus Islam? Ya, karena Allah memerintahkan ibadah sholat ini hanya kepada orang Islam. Selain Islam, kenapa tidak? Karena Allah tidak mewajibkan kepada mereka. Walaupun mereka beribadah, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang Islam sajalah yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah syaratnya baligh. Baligh di sini adalah sudah mencapai umur yang diwajibkan untuk sholat. Misalnya jika laki-laki itu pada umur 15 tahun ke atas, yang mana saat dia telah tumbuh jakun maupun dia sudah pernah mimpi basah, ya. Jika perempuan apa? Jika perempuan itu jika ia sudah haid. Lalu yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini berartian bahwa ia tidak gila maupun tidak mabuk. Karena jika orang gila maupun orang mabuk, pastilah ia tidak akan bisa melaksanakan sholat, karena di dalam pikirannya dia banyak yang tidak seperti orang normal. Lalu yang keempat, telah datang dakwah kepadanya. Lalu badannya, jika perempuan dia suci dari haid maupun nifas. Lalu yang terakhir adalah dia terjaga atau dalam artian tidak tertidur. Lalu selanjutnya yang ketiga itu mengenai syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini nih, yang pertama adalah dia harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar ini berupa kalau seperti perempuan itu haid maupun nifas. Jika dalam hadas kecil itu seperti kena najis atau badan kita kotor. Lalu syarat sah sholat yang kedua adalah suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Karena jika kita ingin sholat, maka kita harus suci semuanya agar sholat kita diterima oleh Allah dan kita dalam keadaan yang nyaman dalam melaksanakan sholat kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ini bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena memang sudah ditentukan bahwa laki-laki itu dari batas pusat sampai ke lutut kaki, sedangkan perempuan itu keseluruhan badan kecuali wajahnya dan punggung tangannya. Lalu yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kita sudah dari zaman para nabi dulu, bahwa kita sudah ditentukan bahwa kiblat kita itu ke arah Mekah. Lalu yang terakhir adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat ini yaitu mengenai misalnya kita ingin sholat zuhur, tapi kita melaksanakannya pada sholat asar, maka itu tidak sah. Karena waktu zuhur itu dilaksanakan di waktu zuhur dan sholat asar dilakukan di waktu asar, bukan sebaliknya.
Nah, lalu selanjutnya ibu akan menjelaskan masalah sunnah sholat. Nah, sunnah sholat ini tuh dibagi menjadi dua. Pertama sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad ini dibagi lagi, yaitu pertama tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat di tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir, dan yang keempat adalah membaca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan sampai ke akhir bulan Ramadan. Lalu yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat ini pertama adalah mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu pandangan mata kita ke arah sujud, yang mana pada saat kita sholat pandangan kita harus ke arah sujud, kecuali pada saat kita tasyahud akhir, yang mana kita harus melihat ke arah telunjuk kita. Selanjutnya adalah kita harus membaca doa iftitah. Doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Lalu kita harus tumak nina. Tumak nina ini apa? Yaitu diam sejenak antara sebelum dan sesudah doa iftitah. Selanjutnya adalah mengucapkan lafal amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada saat sholat maghrib, isya, dan subuh. Lalu bagi yang berimam kepada imam, jika kita dalam keadaan bermakmum kepada imam, maka kita harus mendengarkan imam pada saat membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang terakhir adalah i'tidal. Selanjutnya yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini banyak halnya. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Ya, di waktu sholat kita tidak boleh berbicara karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita. Jadi kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbicara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah tertawa. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, banyak bergerak atau 3 kali berturut-turut. Lalu yang selanjutnya yaitu sengaja meninggalkan rukun-rukun sholat. Lalu lalu ada lagi mengenai membatalkan sholat ini adalah hadas kecil maupun hadas besar. Yang terakhir adalah murtad. Lalu ibu akan menjelaskan lagi masalah rukun dan syarat sholat. Rukun di sini ada beberapa banyak. Yang pertama adalah bisa kita lihat sendiri pada gambar. Di sini sudah mencangkup sedikit masalah rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat itu ada di dalam hati kita, tetapi para ulama menjelaskan bahwa niat itu boleh untuk kita lafazkan. Misalnya kita contohkan saja sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu niatnya yaitu ibu bacakan, yaitu usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau ini yang ibu bacakan barusan itu tuh mengenai sholat kita yang dalam keadaan sendiri. Sedangkan kita yang ingin sholat bermakmum kepada imam, maka kita akan mengubah sedikit niat kita di akhirnya, yaitu usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, lain halnya lagi jika kita menjadi imam, maka kita harus mengganti makmuman tadi menjadi imaman. Contohnya, usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Lalu yang kedua adalah berdiri jika mampu. Di sini berdiri jika mampu itu jika kita dalam keadaan yang sehat, kita mampu untuk berdiri, kita tidak ada halangan apapun, maka para ulama sepakat sholat itu harus berdiri. Lain halnya jika kita sedang sakit atau kita dalam kemalangan, maka Allah akan memudahkan cara kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara kita duduk ataupun berbaring atau menggunakan isyarat. Karena di dalam agama Islam itu Allah tidak
tidak akan memberatkan para hambanya. Jadi di dalam beribadah pun Allah akan memudahkan para hambanya. Jadi Allah tidak akan menyuruh kita untuk berdiri kalau kita dalam keadaan yang kepayahan. Lalu yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ini, Allahu Akbar. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Di dalam sholat itu surah Al-Fatihah itu diwajibkan. Selanjutnya adalah ruku. Ruku itu sesudah membaca surah Al-Fatihah biasanya kita lanjutkan dengan sunnah sholat yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita disunahkan untuk membaca surat selain surah Al-Fatihah. Lalu kita ruku dengan tumakninah. Tadi tumakninah sudah Ibu jelaskan, yaitu tenang sedikit atau didiamkan sejenak. Lalu selanjutnya iktidal dilakukan dengan tumakninah juga. Lalu ini ada lagi sujud dilakukan dengan tumakninah juga. Lalu duduk di antara dua sujud dilakukan dengan tumakninah juga. Lalu duduk di antara duduk tasyahud akhir dilakukan juga dengan tumakninah. Lalu salam pun juga dilakukan dengan salam tidak dilakukan dengan tumakninah. Salam yang diwajibkan di dalam sholat itu atau yang dirukunkan dalam sholat itu hanya salam yang pertama, yaitu pada saat kita salam ke kanan, sedangkan yang ke kiri itu disunahkan. Lalu yang terakhir adalah tertibnya rukun-rukun tadi, yaitu rukun-rukun tadi itu berurutan posisinya. Misalnya kan tadi dari sudah doa iftitah lanjut ke surah Al-Fatihah, jangan langsung ruku, maka itu rukunya tidak akan tertib, maka sholatnya tidak akan sah, tidak akan sah. Lalu yang pembelajaran kita yang selanjutnya, yang judul besarnya itu ketentuan waktu sholat fardu. Ketentuan sholat fardu ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan atau sudah menegaskan pada surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan, yang artinya sebenarnya sholat itu fardu dan sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Waktu-waktu sholat 5 waktu pasti kalian sudah tahu kan, di dalam sholat itu hanya ada 5 waktu ya. Dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang, sholat itu hanya ada 5. Allah mewajibkan hanya sholat 5, dan ada lagi sholat-sholat yang lain seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, maupun yang hal-hal yang lainnya. Tetapi sholat yang wajib kita lakukan sehari-hari yaitu sholat 5 waktu. Ada yang tahu sholat apa saja itu? Ya, di sini sudah ada, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang mana kita harus melakukan semuanya tanpa terkecuali. Tidak boleh kita meninggalkan satu pun sholat dalam satu hari. Karena yang kita ketahui bahwa jika kita meninggalkan salah satu saja sholat ini, maka kita akan dihukum seberat-beratnya. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi sudah pasti di sini kita harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan kita sedang berpergian jauh, dalam keadaan kita seperti apapun, Allah mewajibkan kita sholat. Karena sholat ini nih, Allah kan sudah meringankan. Jika kita sedang sakit, Allah ringankan dengan kita boleh sholat dengan tidur, dengan duduk, dengan isyarat, ataupun sedang berbaring. Sedangkan bagi orang yang sedang berpergian, Allah memudahkan dengan jamak qashar. Jamak qashar ini yaitu memendekkan atau menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Jadi di sini tidak ada lagi alasan kita untuk meninggalkan sholat. Ya, tidak ada lagi alasan. Jadi kita harus sholat. Semuanya kita harus laksanakan. Tidak boleh ada yang ditinggal satu pun. Lalu kita beranjak ke waktu-waktunya. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ada waktunya sholat subuh. Sholat subuh itu dilaksanakan pada saat fajar sodik. Fajar sodik itu pada saat fajarnya sedang di atas. Lalu dia akan
seakan batas waktunya itu pada saat matahari terbit. Selanjutnya sholat zuhur. Sholat zuhur ini dimulai dari saat matahari sudah condong ke barat sampai ke waktu asar. Waktu asar ini dimulai pada saat sesudah sholat zuhur sampai sampai sebelum terbenamnya matahari, atau saat matahari itu hampir terbenam, mau terbenam maksudnya. Lalu yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilakukan pada saat setelah matahari terbenam sampai sudah akan memasuki waktu isya. Sholat yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini dimulai dari sesudah sholat maghrib sampai mau terbitnya fajar, sampai ke fajar shodiq, maaf. Ada 3 waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukan sholat. Yang pertama adalah saat matahari tepat tinggi di atas, yaitu pada siang hari, tepat di jam 12 itu matahari sedang berada di tengah-tengah, maka tidak diwajibkan untuk tidak, kita dilarang untuk sholat pada saat itu, kecuali pada hari Jumat, yang mana para lelaki yang ingin melaksanakan sholat sebelum sesudah masuk masjid, yaitu tahiyatul masjid, di situ mereka boleh melaksanakannya. Lalu yang kedua adalah saat matahari terbit, itu tidak boleh kita lakukan sholat karena takutnya kita menyembah matahari. Lalu yang terakhir adalah mengenai terbenamnya matahari. Di situ juga kita dilarang untuk sholat karena takutnya juga kita akan menyembah matahari. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Mengingat waktu kita yang hampir habis, kita ketahui bahwa ada lagi banyak hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai sholat ini. Ada lagi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Mungkin hanya hari ini Ibu hanya bisa menyampaikan itu. Mungkin minggu depan kita Ibu bisa menjelaskan lagi kepada kalian. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Ibu akan memimpin lagi doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Amin. Selanjutnya marilah kita lafazkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf jika Ibu banyak salah kata maupun salah dalam mengajar. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham pembelajaran kita pada hari ini, dan ada hal yang bisa kalian pelajari, dan Ibu harap kalian di rumah bisa mengaplikasikan pembelajaran kita ini pada kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi